Ini adalah part ke-41, membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 276. Apakah arti informasi ini? Segalanya. Kalau Anda seorang pengusaha yang menjual sebuah produk, Anda bisa mempromosikannya dengan dua cara. Dengan apa yang dilakukan produk tersebut atau dengan apa yang tidak dilakukan produk tersebut. Anda bisa berusaha menjual mobil dengan menekankan bahwa kecepatannya tinggi, bentuknya menarik atau seksi, atau Anda bisa menekankan bahwa penggunaan bahan bakarnya irit, biaya perawatannya murah dan sangat aman dalam kecelakaan. Strategi yang Anda gunakan hendaknya tergantung sepenuhnya kepada strategi orang dengan siapa Anda berurusan. Gunakanlah metaprogram yang keliru, maka lebih baik Anda diam di rumah saja. Anda berusaha menggerakkannya ke arah sesuatu, padahal yang ia inginkan adalah mencari alasan yang baik untuk mundur. Ingatlah, sebuah mobil bisa menempuh jalan yang sama dengan maju atau mundur, tergantung kepada mobil itu menghadap kemana. Demikian pula lah halnya dengan pribadi. Katakanlah Anda mau anak Anda lebih menekuni pekerjaan sekolahnya. Anda bisa mengatakan kepadanya, lebih baik kamu belajar, kalau tidak kamu takkan masuk perguruan tinggi yang baik. Atau, lihat Fred, ia tidak belajar, makanya ia dikeluarkan dari sekolah, dan seumur hidupnya ia hanya bisa menjadi petugas pompa bensin. Apa kamu mau kehidupanmu seperti itu? Seberapa efektifkah strategi itu? Tergantung kepada anak Anda. Kalau ia terutama termotivasi untuk menghindar, mungkin strategi itu efektif. Tetapi bagaimana kalau pendekatannya cenderung mendekati? Bagaimana kalau ia termotivasi oleh hal-hal yang membangkitkan semangatnya, termotivasi mendekati hal-hal yang ia anggap menarik? Kalau responsnya demikian, Anda tak akan mengubah perilakunya dengan menawarkan contoh tentang sesuatu yang layak dihindari. Anda boleh saja terus merongrongnya setengah mati, tetapi Anda menggunakan kunci yang keliru. Anda bicara bahasa Latin sementara Anda memahami bahasa Yunani. Anda membuang waktu Anda dan juga membuang waktu anak Anda. Malah orang yang pendekatannya cenderung mendekati seringkali menjadi marah atau benci terhadap mereka yang selalu saja memberikan contoh hal-hal yang layak dihindari. Anda akan lebih dapat termotivasi anak Anda dengan mengatakan, kalau kamu tekun belajar, kamu bisa memilih perguruan tinggi manapun sesuka kamu. Metaprogram kedua berhubungan dengan karakter acuan eksternal dan internal. Tanyakanlah kepada seseorang bagaimana ia tahu ketika hasil kerjanya baik. Bagi sementara orang, buktinya berasal dari luar. Bos menepuk punggung Anda dan mengatakan hasil kerja Anda bagus. Upah Anda dinaikkan. Anda memenangkan suatu penghargaan besar. Hasil kerja Anda diperhatikan dan disambut oleh rekan-rekan sekerja Anda. Ketika Anda mendapatkan dukungan eksternal seperti itu, Anda tahu bahwa hasil kerja Anda baik. Itulah kerangka acuan eksternal. Bagi yang lain, buktinya berasal dari dalam. Pokoknya mereka tahu. Ketika hasil kerja mereka baik, kalau Anda mempunyai kerangka acuan internal, Anda bisa merancang gedung yang memenangkan segala macam penghargaan arsitektur. Tetapi kalau Anda tidak merasakannya istimewa, dukungan dari luar seberapapun tidak akan meyakinkan Anda demikian. Sebaliknya, hasil kerja Anda mungkin dipersepsikan suam-suam kuku oleh bos Anda atau rekan-rekan sekerja Anda. Tetapi kalau Anda merasa hasil kerja Anda baik, Anda akan mempercayai naluri Anda sendiri daripada pendapat mereka. Itulah kerangka acuan internal. Katakanlah Anda berusaha meyakinkan seseorang untuk mengikuti seminar. Anda bisa mengatakan, Anda harus mengikuti seminar ini. Baguslah. Saya sudah mengikutinya, teman-teman saya sudah mengikutinya, dan semuanya sama sekali tidak menyesalinya. Malah kehidupan mereka telah berubah menjadi lebih baik karenanya. Kalau orang kepada siapa Anda berbicara itu mempunyai kerangka acuan eksternal, kemungkinan besar Anda akan berhasil meyakinkannya. Kalau semuanya yang dikatakan orang lain itu benar, ia seringkali mengasumsikan bahwa itu mungkin benar. Tetapi bagaimana kalau ia mempunyai kerangka acuan internal? Anda akan kesulitan meyakinkannya dengan menceritakan apa kata orang itu. Itu sama sekali tidak ada artinya baginya, tidak mengena. Anda hanya dapat meyakinkan dengan menyinggung hal-hal yang ia tahu sendiri. Bagaimana seandainya Anda mengatakan, Anda ingat ceramah yang Anda ikuti tahun lalu? Anda ingat bagaimana Anda mengatakan itu adalah pengalaman yang paling penuh wawasan bagi Anda? Nah, seminar yang satu ini mungkin seperti itu. Menurut saya, kalau Anda mau mencobanya, mungkin Anda akan mengulangi pengalaman yang sama. Bagaimana? Akankah itu efektif? Tentu, sebab Anda berbicara dengan bahasanya. Penting diperhatikan bahwa semua metaprogram ini berhubungan dengan konteks dan penekanan.
Kalau Anda telah melakukan sesuatu selama 10 atau 15 tahun, mungkin Anda mempunyai kerangka acuan internal yang kuat. Kalau Anda masih baru, Anda mungkin tidak mempunyai kerangka acuan internal yang sama kuatnya tentang apa yang benar atau salah dalam konteks tersebut. Jadi Anda cenderung mengembangkan preferensi dan pola dengan berjalannya waktu, tetapi seandainya pun Anda tidak kidal, Anda tetap menggunakan tangan kiri Anda dalam berbagai situasi di mana itu memang bermanfaat. Demikian pula lah halnya dengan metaprogram. Anda tidak sekedar Anda tidaklah sekedar begini atau begitu. Anda bisa bervariasi, Anda bisa berubah. Kerangka acuan manakah yang dipunyai kebanyakan pemimpin internal dan atau eksternal? Seorang pemimpin yang betul-betul efektif harus mempunyai kerangka acuan internal yang kuat. Ia tidak akan efektif sebagai pemimpin seandainya ia habiskan seluruh waktunya menanyakan pendapat orang tentang sesuatu sebelum ia mengambil tindakan. Dan seperti halnya dengan metaprogram, ada suatu keseimbangan ideal yang perlu dicapai. Ingatlah, tidak banyak orang yang beroperasi hanya pada ekstrim yang satu. Seseorang pemimpin yang betul-betul efektif harus mampu menerima informasi dari luar juga secara efektif. Kalau tidak, kepimpinannya akan menjadi megalomania. Setelah salah satu seminar saya dibuka untuk umum, seorang pria datang dengan 3 temannya dan dengan tegas mengatakan, "Saya sih tidak percaya. Ia lakukan segalanya untuk memprovokasi saya." Segera menjadi jelaslah bahwa ia mengandalkan kerangka acuan internalnya. Orang yang berorientasi eksternal jarang sekali mendatangi Anda begitu saja dan memberitahu Anda apa yang seharusnya Anda lakukan dan bagaimana seharusnya Anda melakukannya. Dan dari percakapan dengan teman-temannya juga menjadi jelas bahwa ia cenderung menjauhi segalanya. Maka saya pun menjawab, "Saya sih tidak bisa meyakinkan Anda untuk melakukan apapun. Anda sendirilah yang bisa meyakinkan diri sendiri." Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebetulnya ia menanti saya mempromosikan diri agar ia bisa menolaknya. Segera ia tidak mau setuju dengan perkataan saya, sebab dalam hati ia sudah mengetahuinya. Lalu saya mengatakan, "Anda sendirilah satu-satunya orang yang mengetahui siapa yang rugi seandainya Anda tidak ikut kursus ini." Biasanya komentar seperti itu kedengarannya terlaluan bagi saya, tetapi saya berbicara menggunakan bahasanya, dan ternyata itu efektif. Perhatikanlah bahwa saya tidak mengatakan ia akan rugi seandainya ia tidak ikut. Seandainya saya mengatakan demikian, ia tidak akan pernah ikut. Tetapi saya mengatakan Anda sendirilah satu-satunya orang yang mengetahui kerangka acuan internal siapa yang rugi menjauhi seandainya Anda tidak ikut. Katanya, "Iya sih." Lalu ia masuk kembali dan mendaftarkan diri. Sebelum saya belajar tentang metaprogram, pasti saya sudah akan berusaha meyakinkannya dengan menyarankannya berbicara dengan orang lain, kerangka acuan eksternal yang pernah ikut. Dan saya pasti sudah memberitahunya segala macam manfaat yang akan ia petik mendekati. Tetapi itu hanyalah cara untuk membuat saya tertarik, bukan dia. Metaprogram ketiga melibatkan penyortiran demi diri sendiri atau demi orang lain. Ada orang yang memandang interaksi manusia itu terutama dari sudut apa untungnya bagi mereka pribadi. Ada juga yang dari sudut apa yang mereka perbuat bagi diri sendiri maupun sesama. Tentu orang tidaklah selalu jatuh ke dalam ekstrim yang satu atau yang lain. Kalau Anda hanya menyortir demi diri sendiri, Anda menjadi egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Kalau Anda hanya menyortir demi orang lain, Anda bisa menjadi martir. Kalau Anda terlibat dalam barakrut, tidakkah Anda mau mengetahui di mana posisi sang calon dalam hal ini? Beberapa waktu yang lalu, sebuah perusahaan penerbangan yang besar menemukan bahwa 95% dari keluhannya melibatkan 5% karyawannya. Ke-5% karyawan ini terutama menyortir demi diri mereka sendiri. Mereka mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri, bukan kepentingan orang lain. Apakah mereka ini karyawan yang buruk? Ya, sekaligus tidak. Jelas mereka memegang jabatan yang keliru dan jelas hasil kerja mereka buruk. Walaupun mungkin mereka cerdas, pekerja keras dan menyenangkan, mungkin saja mereka orang yang tepat dalam jabatan yang keliru. Apakah yang dilakukan perusahaan penerbangan ini? Ia gantikan karyawan-karyawan tadi dengan orang yang menyortir diri demi orang lain. Perusahaan ini menentukan hal ini lewat wawancara kelompok di mana para calon karyawan ditanya mengapa mereka ingin bekerja bagi perusahaan penerbangan ini. Kebanyakan individu menganggap mereka dinilai dari jawaban yang mereka berikan di depan kelompok itu.
Padahal mereka dinilai dari perilaku mereka sebagai calon karyawan, yaitu individu yang paling memperhatikan dan yang paling sering mengadakan kontak mata, tersenyum dan atau mendukung orang yang sedang berbicara di depan ruangan, itulah yang diberikan peringkat tertinggi. Sementara mereka yang tidak atau sedikit memperhatikan dan sibuk sendiri, sementara yang lain berbicara dianggap terutama menyortir demi diri sendiri dan tidak direkrut. Rasio keluhan yang diterima perusahaan itu pun melorot lebih dari 80% berkat langkah ini. Itulah sebabnya metaprogram demikian penting dalam dunia bisnis. Bagaimanakah Anda bisa mengevaluasi seseorang kalau Anda tidak tahu apa yang memotivasinya? Bagaimanakah Anda bisa mencocokkan jabatan dengan orang yang tepat dalam hal keterampilan yang dibutuhkan, kemampuan belajar, dan strategi internalnya? Banyak orang yang sangat cerdas menghabiskan karir mereka betul-betul frustasi karena mereka memegang jabatan yang tidak memanfaatkan kemampuan hakiki mereka dengan sebaik-baiknya. Sesuatu kekurangan dalam konteks yang satu bisa menjadi aset berharga dalam konteks yang lain. Dalam bisnis jasa seperti perusahaan penerbangan, jelas Anda membutuhkan orang yang menyortir demi sesamanya. Kalau Anda merekrut seseorang auditor, Anda mungkin sebaiknya merekrut orang yang menyortir demi dirinya sendiri. Sudah berapa seringkah Anda berurusan dengan orang yang membiarkan Anda bingung sendiri karena hasil kerjanya baik secara intelektual tetapi payah secara emosional. Ibarat dokter yang sangat menyortir demi diri sendiri, mungkin ia ahli diagnostika yang brilian, tetapi kecuali Anda merasa ia peduli kepada Anda, ia tidak akan sepenuhnya efektif. Malah, seseorang yang seperti itu mungkin lebih baik menjadi perisai daripada dokter. Menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat tetap menjadi salah satu masalah terbesar dalam bisnis Amerika. Tetapi ini adalah masalah yang seharusnya bisa ditangani seandainya saja orang tahu bagaimana caranya mengevaluasikan cara-cara pelamar kerja itu memproses informasi. Pada titik ini ada baiknya Anda memperhatikan bahwa tidak semua metaprogram itu diciptakan sama. Apakah orang lebih baik cenderung mendekati daripada menjauhi? Mungkin. Akankah dunia menjadi lebih baik seandainya orang menyortir lebih demi sesama daripada demi diri sendiri? Mungkin. Tetapi kita harus menghadapi kehidupan apa adanya, bukan menurut angan-angan kita sendiri. Anda boleh saja mengangan-angankan putra Anda cenderung mendekati daripada menjauhi. Kalau Anda ingin efektif berkomunikasi dengannya, Anda harus melakukan dengan cara yang lebih efektif, bukan dengan cara bagaimana seharusnya dunia bekerja menurut Anda. Kuncinya adalah mengamati seseorang secermat mungkin, mendengarkan perkataannya, bahasa-bahasa perlambang yang ia gunakan, apa yang diungkapkan fisiologinya, kapan ia memperhatikan, dan kapan ia bosan. Orang mengungkapkan metaprogram mereka terus-menerus. Tidaklah dibutuhkan studi khusus untuk menemukan apa kecenderungan orang atau bagaimana mereka menyortir saat itu. Untuk menentukan apakah orang menyortir demi dirinya sendiri atau demi sesamanya, lihatlah beberapa banyak perhatian yang mereka arahkan kepada orang lain. Apakah mereka mencondongkan tubuh kepada sesama dan mempunyai ekspresi wajah yang mencerminkan perhatian terhadap apa yang dikatakan sesamanya? Atau apakah mereka menarik diri dan tampak bosan dan tidak tanggap? Semua orang juga menyortir demi diri sendiri kadang-kadang, dan itu penting kadang-kadang. Kuncinya adalah apa yang Anda lakukan secara konsisten dan apakah prosedur penyortiran Anda itu memungkinkan Anda menghasilkan hasil-hasil yang Anda inginkan. Program penyortiran keempat melibatkan kecenderungan mencocokkan dan tidak mencocokkan. Saya ingin mencoba eksperimen dengan Anda. Lihatlah gambar-gambar ini dan jelaskanlah hubungannya dengan satu sama lain. Seandainya saya minta Anda menggambarkan hubungan antara ketiga gambar tersebut, Anda bisa menjawabnya bermacam-macam. Anda bisa mengatakan semuanya persegi panjang. Anda bisa mengatakan semuanya berisi 4. Anda bisa mengatakan yang 2 vertikal, yang 1 horizontal, atau bahwa yang 2 berdiri, yang 1 rebah, atau bahwa tidak ada hubungannya yang persis sama di antaranya, atau bahwa yang 1 berbeda sementara yang 2 mirip. Gambarnya kayak gini. Saya yakin Anda bisa membayangkan penggambaran lainnya. Apa yang terjadi sih? Semuanya adalah
penggambaran tentang gambar yang sama, tetapi menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda. Demikian pula lah halnya dengan cenderungan mencocokkan dengan yang tidak. Metaprogram ini menentukan bagaimana Anda menyortir informasi untuk belajar, untuk memahami, dan yang seperti itu. Ada orang yang menganggapi dunia dengan menemukan kesamaan. Mereka lihat segalanya dan mereka lihat kesamaannya. Mereka termasuk yang cenderung mencocokkan. Jadi ketika mereka melihat gambar tadi, mereka mungkin mengatakan semuanya persegi panjang. Tipe lain dari yang cenderung mencocokkan menemukan kesamaan dengan pengecualian. Ia mungkin melihat gambar tersebut dan mengatakan semuanya persegi panjang, tetapi yang satu rebah sementara yang dua berdiri. Itu saya dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 282. Sekian, bye bye.